Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan bagaimana jika kita akan mengikuti program Guru Asesmen Kompetensi Minimum atau BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum pada link Guru Belajar. Pertama-tama kita masuk ke dalam browser atau Google, baik di gawai atau di laptop Bapak Ibu, lalu ketikkan SIM PKB Login. Setelah itu, setelah keluar pilihan, kita pilih portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, kemudian kita lihat di portal Kemendikbud ini ada guru belajar, lalu kita pilih masuk. Nah, di sini untuk guru belajar ini kita untuk masuk biasanya menggunakan username dan password. Username yang digunakan adalah username pada saat kita mengikuti UKG pada tahun 2015 kebanyakannya. Nah, setelah dimasukkan langsung muncul akun kita. Kebetulan di sini saya sudah mengikuti program BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, setelah itu kita pilih asesmen kompetensi minimum. Setelah memilih, kita tunggu untuk masuk. Ini memang sinyalnya sekuat apapun sinyal, berhubung yang menggunakannya adalah ribuan, jadi agak susah. Jadi harus menunggu waktu dan kesabaran. Nah, kita pilih mau melakukan BIMTEK pada tahap keberapa. Kebetulan saya ini masuk pada angkatan 8. Nanti Bapak Ibu bisa memilih jadwalnya kapan, lalu Bapak Ibu klik. Setelah diklik daftar, kemudian kita tunggu sampai waktu yang akan dimulai. Kebetulan ini saya sedang berlangsung, tetapi karena tadi padatnya server sehingga tidak dapat diselesaikan pada hari ini, jadi harus menunggu waktu yang tepat. Ini cara untuk masuknya. Kemudian setelah masuk kita lihat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, menggunakan nomor akun Guruku ID. Kemudian setelah masuk nanti akan muncul dan Bapak Ibu harus mengikuti step-stepnya sesuai urutannya. Jadi kita tidak boleh loncat-loncat, harus memang benar-benar runut. Kemudian setiap selesai materi itu biasanya harus melakukan kuesioner atau refleksi ya. Dan soal-soal pada kuesioner atau refleksi ini sebetulnya tidak begitu sulit jika kita benar-benar membaca dengan teliti, literasi dengan baik, dengan seksama dan memahaminya. Kemudian kita juga siapkan catatan untuk menuliskan poin-poin penting agar kita dapat melakukan refleksi pada setiap akhir topik. Nah, inilah portal setelah kita masuk tadi. Ini karena saya sudah mengikuti, di sini ada aktivitas terakhir sampai jam 9.40 waktu pagi itu baru 47% selesai. Nah, bagaimana? Tadi yang harus mengerjakan secara runut itu seperti Bapak Ibu lihat pada portal yang saya berikan ini, kurs kontennya yang pertama adalah tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kemudian pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini masing-masing selalu ada kuis. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita juga harus menyiapkan catatan untuk menuliskan poin-poin pentingnya sehingga kita bisa melakukan kuis. Kalau dibilang sulit, tidak begitu sulit, tapi dibilang mudah juga kita tidak boleh takabur. Ya, kemudian
tadi seperti saya bilang tidak dapat loncat. Jadi meskipun saya di sini sudah memulai tahap teknis pelaksana asesmen nasional, lingkar hijaunya baru setengahnya karena memang saya tidak dapat melaksanakan kuisnya yang terakhir berhubung server padat. Nah, saya coba klik asesmen literasi membaca tingkat SMA. Itu juga sama untuk jam ini masih padat. Tadi sih saya coba untuk klik tahap selanjutnya, ternyata memang tidak bisa. Ya, baik Bapak Ibu, di sini di dalam kurs konten ini ada 8 topik yang harus kita selesaikan dalam mengikuti BIMTEK seri AKM ini. Kemudian di sini saya baru menyelesaikan sampai topik ke-6, topik ke-7 dan topik ke-8. Ini hanya untuk memberikan contoh saja. Kita coba untuk mengklik pada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, dalam tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum ini ada 8 step yang harus kita selesaikan. Untuk yang pertama biasanya tentang materi, pemaparan materi, di mana nantinya akan berkesinambungan. Contoh di sini yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ya, nah di sini kita bisa lihat. Di sini merupakan pemaparan apa sih yang dimaksud dengan AKM, kemudian kompetensi dasar literasinya itu apa saja. Di sini kan ada literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, ini setiap selesai konten, kita jangan lupa harus menandai bahwa kita selesai membaca materi ini. Contoh di sini tandanya masih hijau. Jika kita klik, nah, ini akan menambah progres bahwa sebelumnya tadi 75%, sekarang sudah 77% untuk selesai. Dan ini secara otomatis kalau kita klik selesai, maka dia akan lanjut ke topik selanjutnya atau ke tahap selanjutnya. Nah, begitu seterusnya, jangan lupa untuk menandai tanda telah selesai. Jika Bapak Ibu ingin mengulang, itu bisa kita klik previous topic. Maka akan kembali ke materi sebelumnya. Ya, mungkin itu saja. Kalau ingin melihat perkembangan, maka kita bisa klik BIMTEK Guru seri assessment. Nah, ini akan kembali ke kurs konten yang sebelumnya. Di mana di sini ada 8 topik tadi. Nah, tadi untuk konten saya, kurs konten saya pada topik ke-7 itu masih lingkarannya sama seperti topik ke-8 yang ini. Nah, ini tidak bisa. Kalau misalkan topik ke-7 belum selesai semua, maka harus diselesaikan topik ke-7. Nah, di sini topik ke-7 baru setengah lingkaran hijaunya. Jadi belum ada tanda checklist, berarti kita memang belum selesai. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan seri AKM. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.